Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah kasus kita kali ini. Topik hari ini lumayan berat nih, tapi benar-benar krusial buat kita pahamin bareng, yaitu tentang peradilan pidana anak. Seringkali kan hukum itu kelihatannya kaku banget ya, tapi kalau udah berhadapan sama anak di bawah umur, ceritanya bisa beda 180 derajat. Coba deh bayangin sebentar. Pernah nggak sih ada ngebayangin sebuah tawuran remaja yang awalnya mungkin cuma iseng atau ajang kumpul-kumpul doang, malah berujung pada tragedi hilangnya nyawa? Di titik inilah emosi publik biasanya langsung mendidih, nuntut hukuman yang seberat-beratnya. Tapi, emosi kita ini sering banget berbenturan sama realitas hukum di negara kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tragedi futsal yang fatal. Gimana ceritanya sebuah permainan bisa berubah mematikan? Cuma pertandingan futsal antar sekolah, di lapangan ada adu mulut, terus terjadilah kesalahpahaman. Bukannya selesai di peluit panjang, konfliknya malah merembet keluar lapangan, dan pecahlah tawuran antar kelompok. Singkat cerita, salah satu remaja ngayunin senjata tajam, dan tragisnya, satu nyawa harus melayang. Buntutnya, seluruh kelompok remaja ini digiring ke kantor polisi untuk diusut tuntas. Ini ngebawa kita ke pertanyaan besar di bagian kedua. Kenakalan remaja atau tindak kriminal? Di mana sih sebenarnya batas tipis buat anak di bawah umur? Wajar banget kalau reaksi pertama kita adalah marah dan mikir, udah jeblosin aja semuanya ke penjara. Tapi tunggu dulu, realitas hukumnya nggak gitu. Sistem peradilan pidana anak kita itu memperlakukan mereka jauh beda dari orang dewasa. Kalau pelakunya dewasa, hukum emang fokus ke hukuman tegas dan pembalasan. Tapi buat pelaku anak, fokusnya justru diputar ke arah pemulihan, kompensasi, dan apa yang kita sebut sebagai keadilan restoratif. Nah, lanjut ke bagian 3. Aturan hukum peradilan anak, dan gimana kita memahami partisipasi kelompok. Sekarang, apa yang terjadi kalau ada anak yang ngeles? Lah, aku kan cuma ikut-ikutan nongkrong doang. Nah, ini yang paling menarik. Menurut hukum kita, walau si anak nggak ikut mukul sampai bikin korban meninggal, dia tetap dianggap bertanggung jawab secara hukum kalau menuhin 3 komponen ini. Dia punya niat buat ikut nyerang, ikut ngerencanain bareng, dan secara fisik hadir di lokasi kejadian. Jadi, dalih cuma ikut-ikutan itu sama sekali nggak bikin mereka lolos dari jeratan hukum loh. Kita masuk ke bagian 4. Kenapa nggak langsung dipenjara? Ini erat banget kaitannya dengan prinsip keadilan restoratif tadi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, penjara itu justru bukan jawaban pertama. Hukum kita mewajibkan hakim buat ngusahain yang namanya diversi. Apa sih diversi itu? Simpelnya, ini tuh penyelesaian masalah di luar pengadilan lewat mediasi yang damai. Tujuannya itu buat nyari titik temu dan kompensasi antara keluarga pelaku dan korban. Intinya tuh pemulihan keadaan, bukan sekedar nguhukum atau ngurung anak di balik jeruji besi. Sekarang kita beralih ke bagian 5, peran krusial orang tua dalam ngebentuk masa depan. Kalau dipikir-pikir, sistem peradilan itu kan cuma jaring pengaman terakhir yang baru kerja setelah semuanya hancur berantakan. Jadi poin krusialnya adalah, jangan nunggu sampai anak kita berurusan sama hukum. Kejahatan remaja itu sering banget bermula dari kurangnya bimbingan dan pengaruh circle pergaulan yang toksik. Makanya, ini ada 3 tips praktis buat kita semua. Awasi dengan siapa anak kita main, ajarkan mereka cara nyelesain masalah tanpa pakai otot, dan pastikan mereka dapat dukungan emosional yang kuat dari rumah. Sebagai penutup, hukum memang udah didesain sedemikian rupa buat melindungi masa depan anak, tapi tetap aja, kitalah yang ngebentuk masa depan itu dari awal. Coba direnungkan, apakah sistem peradilan kita yang perlu diubah biar lebih garang, atau justru pengawasan di rumah kita lah yang selama ini kecolongan? Pikirkan itu baik-baik ya, dan sampai jumpa di sesi bedah kasus kita berikutnya.